Masih banyak pertambangan emas skala kecil di Indonesia yang menggunakan cara tradisional dengan merkuri sebagai bahan kimia utama untuk mendapatkan emas. Namun hal tersebut mengancam kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Seperti yang ada di wilayah pertambangan Desa Hulawa, Kabupaten Gorontalo Utara, di mana berdasarkan hasil penelitian mendapati mayoritas penambang masih menggunakan merkuri karena dianggap cepat dan murah. Karena jelas merkuri itu sangat berbahaya sekali untuk lingkungan dan kesehatan. Karena merkuri tidak dapat diubah ke bentuk yang tidak berbahaya atau bersifat persisten, ya Mas. Sebagai solusi dari rencana pemerintah yang akan menghapus penggunaan merkuri pada tahun 2025 mendatang, proyek Gold Ismia yang merupakan program kerjasama dengan KLHK dan BPPT yang didukung oleh UNDP serta didanai oleh GEF melakukan upaya penghapusan penggunaan merkuri dengan menawarkan alat yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Alat tersebut bernama tangki leaching yang merupakan proses pengolahan material emas menggunakan sianida atau sianidasi, di mana agitator dan aerasi digabungkan menjadi satu menggunakan sistem venturi dan submersible pump. Selama ini kan yang jadi masalah itu kalau yang konvensional energinya besar kan untuk agitator ya, sama untuk aerasinya. Nah, ada inovasi dua alat itu yang agitator sama aerasi dibuat satu, yaitu memakai sistem venturi sama submersible pump. Ya kebetulan kan UNDP sama BPPT ada kerjasama, bermitra lah. Ya itu waktu itu disuruh mendesain peralatan yang bisa dipakai untuk skala kecil, bisa dipakai di perumahan gitu ya, rumah yang. Pada proses sianidasi menggunakan tangki leaching, material atau biji emas yang sebelumnya sudah dihancurkan menggunakan gelondong atau tromol, kemudian dimasukkan ke dalam tangki. Ditambahkan air dan sianida. Setelah itu dilakukan proses pengadukan selama 48 jam, lalu dipasang karbon aktif, agar material emas menempel pada karbon. Selama proses berlangsung, rutin dilakukan pengecekan ukuran pH. Setelah 48 jam, karbon diangkat kemudian dicuci. Setelah itu, dilakukan pengeringan sebelum dipanggang atau dibakar untuk menghilangkan karbon. Kemudian dilakukan peleburan menggunakan alat pembakaran, ditambahkan boraks untuk menarik bulion. Kita harus mengenalkan bagaimana keuntungan penggunaan sianida ini. Sebenarnya kalau dibilang secara keekonomisan, sianida ini lebih menguntungkan daripada merkuri. Kalau kita ketahui bersama, kalau merkuri itu sekitar 40%. Kalau sianida bisa hingga 80% itu emas yang diperoleh. Limbahnya itu kan bisa diproses lebih lanjut, bisa ditambahkan reagen untuk menetralkan sisa sianid dari proses sianidasi itu sampai betul-betul nol. Teknologi alternatif atau tangki leaching yang tengah dikembangkan ini diharapkan mampu menggantikan penggunaan merkuri dan bisa diterima oleh masyarakat dalam pengolahan emas, sehingga lingkungan dan generasi yang akan datang bisa terselamatkan dari bahaya merkuri dan bisa hidup lebih baik.